Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan mereview mobil pertama saya, yaitu Mitsubishi Lancer. Nah, nanti pada video ini kita akan membahas detail kelemahan-kelemahannya dari mobil ini ya. Mobil ini saya dapatkan 6 tahun yang lalu dalam kondisi yang sangat bisa dibilang memprihatinkan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu mulai dari eksteriornya. Nah, ini penampakan luarnya. Ini adalah jenis Mitsubishi Lancer GLXi ya teman-teman. Dia memakai mesin 1600 cc SOHC. Orang-orang biasanya menyebut mobil ini dengan Lancer Evolution 3. Padahal sesungguhnya Lancer Evolution 3 itu bukan ini ya. Mesinnya jauh berbeda sekali. Kalau Lancer Evo 3 itu memakai 4 penggerak roda ya. Kalau ini hanya memakai penggerak roda depan. Nah, stiker pada mobil ini saya dapatkan sudah dalam keadaan seperti ini, termasuk velgnya ini juga sudah tidak standar. Ini sudah memakai ring 17. Kemudian untuk spoiler belakang ini bukan bawaan dari Lancer GLXi. Nah, ini bawaan dari Lancer GTI atau GTI. Kalau Lancer GTI memakai mesin 1800 cc. Kalau milik saya ini memakai mesin 1600 cc. Itu ya teman-teman. Nah, ini keadaannya saya dapat juga sudah jelek banget ya. Mulai dari catnya banyak yang sudah hancur ini, termasuk list-listnya. Nah, list-listnya ini seperti ini. Nah, kenapa kok saya dulu ngambil ini? Karena memang terbentur biaya. Saya cari mobil yang murah saja, dan saya sama sekali tidak tahu mengenai seputar Mitsubishi Lancer ini. Sehingga dalam waktu 6 tahun ini saya banyak belajar dari internet mengenai spek-spek dari mobil ini. Nah, mobil ini saya dapatkan dalam kondisi yang bisa dibilang rusak berat, dan sampai sekarang belum saya betulkan ya. Kerusakannya ini terutama di bagian mesin dan bodi. Nah, sudah ngasap ini ya. Knalpotnya bisa teman-teman lihat ini. Wow, banyak sekali oli ya, rembesan oli. Kalau dipakai akselerasi ini ngasap banyak sekali ini. Nah, mobil ini sejarahnya ini dulu berasal dari Jakarta ya, plat B, kemudian mutasi ke plat L Surabaya, baru kemudian saya mutasi lagi ke plat AG. Nah, gini penampakannya. Kemudian untuk listnya ini sudah rusak ini. Ini bukan bawaannya ini. Kalau bawaannya itu bagus ya, ada semacam chrome-nya gitu kalau GLXi. Kalau yang hitam ini seharusnya miliknya GTI ini, Lancer GTI. Ini dari eksteriornya seperti ini. Nah, bisa dibilang dapatnya memang bisa dikatakan mobil bahan ya, jadi belum siap pakai begitu. Nah, ini karena terkendala banyak pembenahan dan dananya pun besar, ini saya biarkan, sudah saya pakai 6 tahun mobil ini tuh. Nah, sekarang kita bahas mesinnya dulu. Kita masuk ke bagian mesinnya. Nah, ini penampakan mesinnya seperti ini, 1600 cc SOHC. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagian terpenting dari si Mitsubishi Lancer ini. Siapa tahu teman-teman nanti pengen memiliki begitu ya, atau nyari atau pengen beli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari bagian mesin ini. Nah, bagian keramat pertama
bisa dibilang keramat karena kalau rusak ini fatal banget ya. Yang pertama ini nih, airflow sensor ini fungsinya adalah mengukur aliran angin ke dalam mesin. Nah, ini terhubung ke ECU, jadi kalau ini rusak maka RPM mesin ini enggak stabil ya teman-teman. RPM mesin enggak stabil, asapnya pedih, kemudian dipakai akselerasi juga enggak mau. Ini bagian penting ini dari Lancer GLED. Kemudian setelah airflow, bagian terpenting lainnya adalah di bawah throttle body ini. Di bawah throttle body di bagian sini nih ya, ini ada servo. Fungsi dari servo ini idle up ya, jadi kalau AC dinyalakan RPM nya tidak drop, supaya tidak drop. Nah, dia ini kalau rusak juga mahal ini untuk servo ini, dan sulit untuk mencari yang orinya. Kemudian uniknya lagi dari servo ini, di sini ada dua pipa ya, ada dua pipa terhubung ke air radiator. Saya juga kurang paham ini fungsinya untuk apa. Nah, ini saya lepas ini. Kalau saya baca-baca di buku itu fungsinya ini untuk pemecah salju ya. Jadi pada saat musim dingin itu dia pemanas throttle body ini. Nah, sehingga mesin tetap berfungsi. Karena di Indonesia nggak ada musim salju. Nah, ini saya lepas saja, ini ada dua pipa di situ. Kemudian bagian berikutnya ini adalah TPS ya, Throttle Position Sensor. Ini kalau ini rusak pun juga jadi masalah ini. Nah, dalam video pertama ini saya hanya menjelaskan bagian-bagiannya. Pada video-video berikutnya nanti akan saya jelaskan pembongkarannya, termasuk membersihkan throttle body, cara setting TPS, kemudian melihat airflow ini yang normal bagaimana. Nah, gitu. Kemudian bagian penting lagi kalau pengen beli Lancer itu yang juga harus diteliti itu adalah itu di bawah itu rack steer ya. Rack steernya ini punya saya ini sudah hancur, ini bisa dibilang hancur, jelek sekali ya, sudah bocor semua sehingga saya harus mengisi minyak power steering. Nah, ini minyak power steeringnya yang di sana itu rack steer sudah bocor kondisinya. Kemudian yang ini, nah yang ini namanya AFR, air fuel ratio ya. Jadi fungsinya untuk mengatur boros iritnya konsumsi bahan bakar dari Mitsubishi Lancer ini. Nah, di sini caranya nyeting AFR ini nanti kita pakai multimeter, nanti saya buatkan video juga caranya nyeting ini. Kemudian ini diputer. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan ada huruf R ya, satunya ini huruf L, ke kiri ini R artinya rich, jadi kayak bahan bakar. Kalau yang L ini lean ya. Lean ini berarti irit, bahan bakarnya sedikit, udaranya yang banyak. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi kalau pengen nyari Lancer itu adalah fan radiator ini. Fan radiator ini kalau kontak on, posisi mesin masih dingin, dia itu nggak berputar ya. Nah, nanti pada saat mesin sudah masuk ke kondisi operasi dan suhunya sudah naik, ini akan berputar otomatis. Nah, yang berfungsi mengatur putaran fan radiator ini yaitu kalau Lancer 94 punya saya ini tahunnya 94,
Dia itu memakai switch fan radiator, letaknya nempel di bawah sana. Ya, di bawah sana bagian pojok radiator, jadi nancep di radiator. Fungsinya kalau air radiator ini sudah panas, suhunya sudah masuk operasi, dia akan berputar, memberikan menyambung positif negatif dari fan radiator sehingga fan-nya ini berputar. Itu masalah pada radiator. Nah, untuk mobil ini Mitsubishi Lancer 94 punya saya ini masih otomatis ya untuk pengoperasian dari fan radiatornya. Cuma radiatornya ini saya ganti, ini bawaannya sudah bocor banget, pokoknya nggak layak pakai lah. Ini saya ganti yang murahan, ini plastik ya. Kalau yang ori kalau nggak salah ini tembaga bahannya, ini plastik murah, cuma 600.000 ini banyak. Kemudian banyak yang bilang Mitsubishi Lancer GLX itu boros, padahal enggak, sama sekali enggak boros untuk mobil ini. Kalau kondisinya sensor-sensornya normal, dia irit banget ini. Nah, kebetulan ini contohnya pas ini mobil saya kan kondisinya memang kurang bagus ya. Ini rencananya ini saya turunkan mesinnya nanti. Nah, nanti ada videonya juga proses nurunkan sampai jadinya gimana. Kalau dari segi sensor-sensor mobil ini masih standar normal,